Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pembantu berikan benda aneh saat anak majikan ijab kabul. Tak disangka, faktanya ternyata wanita ini bercerita, "Aku memilih keluarga yang cukup baik. Papa mamaku juga cukup sehat, meski keadaan ekonomi kami tidak sangat baik. Tapi papa mamaku tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untukku. Seiring dengan perkembanganku, orang tuaku lalu mempekerjakan seorang pembantu untuk menjagaku. Di samping juga bisa bantu-bantu mama mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi semenjak itu pula, mereka juga semakin sering bertengkar. Bahkan, mama sendiri mulai jarang menjagaku dan tidak seperti dulu lagi. Setiap hari, papa hanya berkutat dalam kesibukannya sendiri, dan mama juga setiap hari selalu sedih dan marah-marah. Waktu kami untuk makan bersama di meja makan semakin hari semakin jarang. Bahkan mama mulai tidak memperdulikan keadaanku. Pertemuan orang tua di sekolahku pun mama tidak pernah mau datang dan selalu meminta pembantu untuk pergi. Meskipun begitu, aku cukup senang dengan pembantu kami yang kupanggil Bibi. Perhatian Bibi untukku kurasakan cukup besar, bahkan terkadang melebihi perhatian mama terhadapku. Waktu aku sakit, Bibi yang menjagaku di samping sambil meneteskan air mata. Sampai akhirnya orang tuaku mengenalkanku pada seorang pria yang cukup berada. Ia adalah anak dari seorang bos perusahaan besar. Meski ia cukup suka denganku, tapi aku tidak pernah bisa menyukainya. Tapi bagaimanapun juga, papa mamaku terus memaksaku untuk menikah dengannya. Menurut mereka, kalau aku menikah dengan pria kaya, aku tidak akan menderita, dan secara tidak langsung pernikahanku juga bisa membantu usaha papaku. Akhirnya aku pun setuju. Di hari pernikahanku, tak disangka Bibi memberiku sebuah kantong hitam yang berisi buku tabungan. Aku tidak mengerti kenapa Bibi bisa memberiku benda itu. Saat kutanyakan alasannya, Bibi kemudian menangis sambil berkata, "Kamu udah besar, udah mau menikah." Bibi cuma bisa memberi ini, anggaplah sedikit kenang-kenangan dari Bibi. Bibi masih punya sedikit untuk hidup. Aku membuka buku tabungan itu dan melihat ternyata isinya sama dengan jumlah gaji yang diberikan oleh orang tuaku pada Bibi. Bibi hanya memakai sedikit sekali dari gaji yang dia terima, dan sisanya hampir semuanya diberikan padaku. Aku pun terharu, padahal pemikiranku saat itu kalau aku dan Bibi tidak punya hubungan darah apapun. Bibi menangis waktu aku harus menikah dengan pria yang tidak kusukai. Tapi papa mamaku tidak terlalu peduli dengan perasaanku karena hanya memikirkan keadaan keuangan mereka. Aku lalu memberanikan diri untuk mengambil keputusan dengan mengatakan pada orang tuaku kalau aku ingin membatalkan pernikahan itu. Mereka pun marah besar, tapi Bibi yang ada di dekat kami langsung berusaha untuk melerai. Setelah mama tahu alasanku, ia kemudian marah besar dan memakiku serta mengatakan kalau aku tidak mengerti apa-apa.
Akhirnya, aku pun tahu hal yang sebenarnya, kalau ternyata Bibi adalah ibu kandungku. Waktu aku lahir, papa kandungku meninggal, sehingga ibuku tidak mampu merawatku sendirian. Aku pun diadopsi oleh papa mamaku yang sekarang. Waktu itu mereka memberikan sejumlah uang pada ibu kandungku, tapi beliau tidak pernah menyentuh sama sekali uang tersebut dan barulah diberikan pada waktu aku mau menikah. Aku sangat menyesal, hatiku sakit. Aku tidak pernah tahu kalau selama ini Bibi yang menjagaku sepenuh hati ternyata adalah ibu kandungku. Aku bingung, tapi juga tidak tahu apa yang bisa ku perbuat. Apakah aku harus hidup dengan ibu kandungku atau dengan orang tua yang selama ini sudah merawat dan membiayaiku? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bagaimana menurut sahabat semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.